不知要如何。难道9天，我们来了？我们准备好了。我怎么有一种不祥的预感？不对，法阵在被干扰。唱这个千灵化音。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Cinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Philosopher's Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-164. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 163. Kemarin, Senior Buta memilih menggunakan pil Yin Yang bukan untuk memulihkan kekuatannya, melainkan memberikan kesempatan kepada matanya untuk bisa melihat murid yang dulu sering membuatnya tersenyum. Namun kini dia itu telah menjadi batu. Kinan maupun Yang Gao tidaklah mempermasalahkan hal itu karena ini adalah keinginan dari Senior Buta. Setelah semua itu, pesta pun dimulai, di mana hari ini aliansi juga telah secara resmi dibubarkan. Masing-masing dari mereka juga akan memulai perjalanan sendiri. Ada yang akan tetap di sini dan ada juga yang akan mencoba untuk naik ke alam atas. Seperti gadis Harta yang telah melakukan perpisahan dengan Kinan, karena dia yang memastikan tidak ada lagi nantian-man selanjutnya. Sebelum pergi, gadis Harta memberikan gulungan yang berisikan posisi dari gua harta miliknya. Dia ingin Kinan segera menjadi lebih kuat. Pasalnya dia itu akan menunggu kedatangan Kinan di alam atas. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kinan bersama rekan-rekannya telah melakukan perjalanan yang mana mereka teruslah naik hingga ke atas, hingga melihat indahnya lautan bintang di sana. Ini merupakan alam langit yang sebelumnya dikuasai oleh Sekte Nantianman. Dengan terhapusnya pembatas jiwa Changlan, kedepannya akan lebih banyak kultivator yang bisa mencapai alam langit yang seluas itu. Kini rasanya semua dunia seakan-akan begitu dekat, namun mereka masihlah belum tahu bagaimana cara menemukan 9 langit. Tidak mungkin mereka harus memasuki kekosongan dan terus terbang ke atas sana. Kinan tidak membenarkan hal itu karena Fei Yu pernah memberitahunya kalau di sekitaran tempat ini ada arena pendakian, tapi yang menjadi masalahnya, Kinan tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Hingga ada sebuah pancaran kekuatan yang seketika saja menyambut mereka. Melihat semua itu membuat Kinan dan yang lainnya terkejut. Mereka pun segera menaiki tempat itu untuk memastikan apakah ini memang benar area pendakian. Selain itu, sejak kapan hal ini ada di sana? 不知要如何。 难道 Kinan yang tertarik mencoba untuk menyentuh pilar-pilar yang ada di sana. Ini pun memancing sebuah reaksi yang berasal dari pilar itu dan membentuk semacam formasi. Pilar lainnya juga mulai bereaksi dan ternyata itu merupakan sebuah formasi ruang. Kemungkinan itu akan terhubung dengan 9 langit alam immortal. Sepertinya Sekte Nantian selalu menyembunyikan tempat itu. Tapi mereka masihlah penasaran sebenarnya siapa yang membentuk area ini. Kinan bersama yang lainnya sudah berada di atas formasi ruang. Ia tidak terlalu peduli siapa yang membentuk tempat ini, karena yang pasti formasi itu masihlah bisa digunakan. Perlahan-lahan formasi ini mulai saling terikat dan akan segera membawa mereka pergi ke langit 9. Di saat yang lainnya cukup bersemangat, entah kenapa Miao Miao merasakan firasat buruk. Benar saja Kinan juga menyadari kalau formasi sedang terganggu. Ini sudah terlambat mereka sadari karena formasi itu langsung saja membawa mereka pergi dengan gerakan yang cukup aneh. Atas apa yang telah terjadi telah memisahkan mereka semua, karena terlihat kalau Kinan hanya bersama dengan Miao Miao saja. 9天，我们来了。我们准备好了。我怎么有一种不祥的预感？不对，法阵在被干扰。 Mereka bingung dan apa yang telah terjadi, pasalnya yang lainnya tidak ada di sini. Kinan menyadari sesuatu telah mengganggu formasi pendakian. Ia berpikir kalau itu adalah ulah dari orang Sekte Nantian.
hingga sesaat kemudian Kinan merasakan kehadiran seseorang. Pria ini pun menunjukkan dirinya dan memuji Kinan karena tekniknya dapat dirasakan. Baginya, Kinan dan Miao Miao merupakan dua bibit unggul. Ia menyambut kedatangan mereka. Setidaknya kekuatan dari pria ini setara dengan Wuzan. Kinan merasa dialah yang mengganggu formasi pendakian. Jadi karena itu dia mulai waspada. Pria ini membenarkan hal itu, namun bukan hanya ia saja pelakunya. Akan tetapi dia tidak terhubung dengan sekte Nantian. Bahkan ia sendiri tidak tahu apa itu sekte Nantian. Namun yang terpenting dia harus melakukan ujian kepada mereka dulu. Penyerangan langsung saja dilakukan oleh pria ini, di mana ia pun langsung saja meladeninya. Dalam pertarungan itu, setiap serangan yang pria ini lancarkan masihlah dapat diatasi oleh Kinan. Tapi di saat hendak melakukan serang balik, pria itu menjaga jarak dengan baik. Miao Miao tidak tinggal diam dan dia segera memberikan serangan kepadanya. Hal itu memang berhasil mengurungnya, tapi bagi pria itu, trik ini terlalu murahan untuk bisa menangkapnya. Alhasil ia dapat mudah menghancurkan hal itu dan hendak melakukan penyerangan kepada Miao Miao. Akan tetapi, Kinan dengan sigap memberikan serangan balasan dan memotong sayap pria ini. Tekanan teruslah Kinan berikan sampai-sampai membuat pria itu kerepotan dan menghentikan pertarungan. Kinan ingin kembali menekannya, tapi pria itu penasaran mereka berasal dari dunia bawah mana, karena terkejut dengan teknik tebasan Kinan. 成这个天灵化印。Tapi Miao Miao memintanya untuk menjawab mengapa dia membuat mereka terpisah dari teman-temannya. Peri itu memberitahu kalau orang alam immortal lainnya melakukan hal yang sama sepertinya. Karena sekarang sosok yang naik ke atas merupakan para talenta yang sedang diperebutkan oleh semua pihak. Begitu formasi pendakian diaktifkan, semua orang pasti akan berebut. Kinan dan Miao Miao tentu terkejut, mereka penasaran siapa lagi yang turun tangan. Dan menanyakan sekarang rekan-rekannya ada di mana. Namun 33 alam immortal memiliki banyak area pendakian yang sama. Jadi kemungkinan mereka itu berada di alam immortal lain. Miao Miao bingung karena seharusnya ini merupakan 9 langit alam immortal. Lantas bagaimana bisa ada 33 alam immortal lain? Mendengar ini membuatnya tertawa karena tidak pernah mendengar hal tersebut. Dan sebenarnya mereka ini berasal dari dunia kecil mana hingga tidak mengetahui informasi apapun. Pria ini meminta mereka untuk mendengarkannya dengan baik. Kalau dia adalah penguasa Fan Yu alam immortal bernama Raja Jin Qiufang. Ia memberikan pujian atas kemampuan hebat yang mereka miliki, jadi mereka itu layak bergabung dengan Fan Yu. Fan Yu alam immortal. Ia bisa merekomendasikan mereka. Belum selesai berbicara, Kinan menghentikannya karena ia tidaklah peduli dengan kebiasaan yang mereka miliki. Sebab intinya merekalah yang membuat dia terpisah dari teman-temannya. Jadi dia itu harus diberikan pelajaran. Qiufang tentu saja kesal karena merasa diremehkan. Padahal sebelumnya dia tidak bertarung dengan serius. Kinan tidak peduli dan langsung menyerangnya. 是哪个下界飞升来的？天仙月，世界上来的，表现不错，有资格。没兴趣。我只不过念在你。是你害得我和我的同伴们。Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.